Pada abad 12 di Pulau Sumatera, telah ada sebuah pelabuhan purba di pantai timur Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Posisi tempat pelabuhan kuno ini terletak di kota Medan, Medan Merelan berdekatan Medan Belawan yang menghadap ke Selat Malaka. Disinilah tempat pelabuhan kuno berada, yaitu situs kota Cina. Wilayah ini dulunya bekas pelabuhan kuno tertua di Sumatera Utara. Sebelum membahas tentang sejarah situs kota Cina, kondisi wilayah ini sangat memprihatinkan, karena wilayah situs purba ini dekat dengan danau buatan, yaitu Danau Siombak, namun sayang danau ini sangat kotor. Situs kota Cina ini beralamatkan di Jalan Kota Cina, Kecamatan Medan Merelan, Kelurahan Payapasir. Jadi kan pada catatan Pak John Anderson, dialah orang pertama yang menemukan kota Cina pada tahun 1826. Nah, di catatannya ditulis bahwa situs kota Cina itu ada prasasti besar yang tidak diketahui tulisannya apa. Nah, jadi di dalam prasasti itu katanya itu ada nama kerajaannya apa, terus nama rajanya apa. Cuman belum dijumpakan, jadi kita belum tahu kerajaan dan nama raja yang ada di kota Cina. Itu saja penemuan dari Pak Edward McKinnon. Itu dari Belanda yang memberi nama kota Cina. Namun itu kan yang dilihat kota Cina, kota Cina, nggak double T dan double N kan. Nah, sekarang itu kalau abang lihat di depan itu kota Cina, double T dan double N. Nah, itu dari bahasa India Tamil, dan artinya itu kota, artinya tempat, Cina itu artinya sempit, kecil, namun indah. Nah, jadi filosofi dari namanya itu kawasan ini kecil, sempit, namun indah. Itu dia kalau untuk namanya. Jadi wilayah kota Cina ini dulunya di abad ke-12 itu perbatasan laut, tepatnya di museum ini, pas di wilayah museum ini dulu perbatasan laut. Nah, dan di sini juga tempat perdagangan, bandar perdagangan internasional. Nah, kalau internasional kan berarti ada dunia. Dan yang mengunjungi situs ini seperti negara Arab, India, terus juga Tiongkok, Vietnam, Thailand, singgah ke sini untuk berdagang. Pada tahun 2012 dan 2016, tim Balai Arkeologi pernah melakukan ekskavasi di situs kota Cina ini. Tidak hanya tim Balai Arkeologi saja, pelajar juga ikut turut membantu melakukan ekskavasi. Hasil penemuan peninggalan ekskavasi tersimpan di dalam museum ini. Museum ini menyimpan artefak kuno sekitar 30.000 artefak. Contoh penemuan artefak di dalam museum situs kota Cina antara lain penemuan hasil alam berupa rempah-rempah dan wewangian. Banyak pedagang asing datang ke kota Cina untuk mencari hasil alam dari Pulau Sumatera dan menjual ke seluruh mancanegara. Salah satunya adalah pencarian kapur barus dan kemenyan, salah satu hasil alam yang banyak dicari oleh pedagang asing. Karena orang seperti negara Arab, Tiongkok datang ke kota Cina ini itulah untuk mengambil komoditi yang dari sini. Karena Sumatera ini kaya akan rempah-rempah atau komoditinya gitu. Tanah di sini subur gitu. Jadi mereka ambil komoditi kayak kayu manis, terus kemenyan, itu diambil mereka dari sini. Nah, itu kan ada salah satu cerita kan pas Isa lahir, itu para 3 majus mempersembahkan mur, kemenyan, dan emas. Nah, kemenyannya itulah yang dari Sumatera. Penemuan hasil penggalian ekskavasi yang tersimpan di dalam museum ini, pecahan-pecahan keramik, manik-manik, batu nisan kuno, penemuan fosil, dan tembikar dari tanah liat. Tembikar itu proses salah satunya itu dibakar, dengan cara dibakar. Karena kalau nggak dibakar, kalau kita tampung air di dalam tembikar itu, dia bakalan cepat luntur gitu, maksudnya cepat rusak gitu. Jadi itulah salah satunya itu dengan dibakar. Kalau proses dibakar dengan rendah, itu dia salah satu pembuatan tembikar dengan suhu yang rendah. Karena kalau yang dia untuk suhu yang lebih tinggi itu
penggunaan untuk pembuatan keramik. Gitu. Pendirinya itu Pak Ikhwan Ashari. Dia seorang dosen dari Universitas Negeri Medan dan dia juga dosen pendidikan sejarah di sana, dan dia juga seorang sejarawan. Jadi dulunya tahun 2008 kan museum ini dibangun pada tahun 2008. Museum ini dibangun tahun 2008 dan sudah diresmikan pemerintah tahun 2009. Nah, pada tahun 2008 mahasiswa dari Pak Ikhwan Ashari itu melakukan ekskavasi atau penelitian di sini setiap tahunnya. Gitu. Nah, ekskavasi itu yang contoh dari ruangan kedua itu yang ada kotak ekskavasi. Nah, kalau mereka membuat penggalian atau penelitian, jadi mereka banyak menemukan benda-benda sejarah yang ada di kota Cina. Nah, ini dulu nggak kayak gini museumnya, itu dulu tepas kita, itu ada di belakang, dulu ini tepas. Nah, jadi tahun ke tahun ketua dia dibangunlah sikit-sikit bentuklah museum ini. Kalau itulah ada penemuan dari mahasiswa Uninet dan juga ada penemuan dari warga di sini. Yang nanya ke saya, kenapa sih nggak dibangun di depan pasar aja gitu kan? Jadi jalannya itu bisa mudah dijangkau gitu kan? Karena ini wilayah ini situsnya, jadi situs itu adalah tempat asli sejarah itu terjadi. Nah, jadi nama museum kita itu pun Museum Situs Kota Cina. Jadi koleksi seluruh dari museum ini dijumpakan di sini. Beda dengan museum lainnya. Kalau museum lainnya kan kayak museum perkebunan Indonesia gitu kan, itu dari seluruh Indonesia diletakkan di situ. Kalau di sini itulah dari wilayah situs kota Cina ini. Itu yang membedakan. Ulah kalangan menandul kariaran nila lagi berbagian alai curi rambalas karuan malas. Kota Cina ini pertama didirikan oleh bangsa Tamil dari India Selatan. Bangsa India Tamil datang ke situs kota Cina melakukan ritual untuk mengenang leluhur mereka. Mulai sejarah dari situs ini itu dimulai pada abad ke-12, tepatnya 1000 tahun yang lalu. Jadi yang pertama kali yang di situs kota Cina ini itu India Tamil. Nah, jadi banyak kalau dari koleksi museum ini itu dari Indianya. Di abad ke-16 mungkin orang India di sini ada penyebaran agama. Cuman kalau untuk sekarang orang India yang ada di kawasan kota Cina ini itu nggak ada orang India di sini. Kalau orang Cina ada di sini, itu sekitar 10 kepala keluarga ada orang Cina di sini, cuman bukan dari keturunan dari situs kota Cina yang dulu. Itu mereka sebagai pendatang yang baru. Bukti situs kota Cina didirikan oleh bangsa India Tamil salah satunya. Jadi pada tahun 1972 warga kota Cina menemukan arca ini. Nah, arca ini namanya arca ini dari Buddha. Jadi ada cerita di balik ditemukan arca ini. Jadi yang menemukan arca ini itu Pak Asibi, dia seorang warga kota Cina. Nah, jadi dia mau menggali sumur di dekat rumahnya. Nah, tiba-tiba sampah itu nyangkut dan dia penasaran apa ini gitu kan. Jadi dari dijumpakan arca ini gitu. Dan malamnya itu dia dimimpikan sama ular. Ular itu 500 tahun umurnya, dan ular itu keluar dari bekas galian sumur Pak Asibi. Penemuan arca Dewa Wisnu, arca Dewi Lasmi. Tadi kan arca dari Buddha. Nah, ini ditemukan lagi arca dari Hindunya. Nah, arca Hindu ini ditemukan tahun 1979. Dan ini namanya arca Wisnu dan ini Bu Devi. Dan banyak yang
bertanya sama saya, kenapa sih kok nggak ada kepalanya gitu kan. Nah, jadi kawasan kota Cina ini pernah dihancurkan gitu. Dan juga pas ditemukan memang dalam keadaan tidak utuh. 3 arca ini memiliki seni pahat bergaya Tamil, karena ciri-cirinya berbadan ramping dan bahan batu pembuatan arca ini berasal dari India Selatan. Kali ini, Ika sebagai staf edukasi Museum Kota Cina akan mengajak kami ke situs candi pertama dan kedua di belakang rumah warga. Disinilah tempat penemuan candi pertama dan batu poros candi. Tapi sayang, situs candi pertama ini tertimbun oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Di situs candi pertama ini, adanya penemuan sebuah arca kepala Nandi dan batu poros candi. Sebelum situs ini dikubur, para arkeolog menemukan sebuah kerangka India Muslim yang terkubur dan terjepit di antara situs bangunan candi pertama ini. Namun selain candi pertama ditemukan, ada juga candi kedua yang usianya jauh lebih tua dari candi ini. Kami akan menuju ke tempat candi kedua yang kebetulan dekat dengan wilayah Tapekong. Disinilah ditemukan candi kedua yang kebetulan dekat dengan wilayah Tapekong. Konon, di situs candi kedua ini juga ditemukan tempat kegiatan industri logam purba. Sebabnya, situs ini jauh lebih tua dibanding candi pertama. Tim arkeologi telah menemukan bukti adanya kegiatan peribadatan dan kegiatan industri penambangan kuno. Salah satunya penemuan fosil tahi besi dan cepuk dari tanah liat. Zaman dahulu kota Cina terkenal dengan emasnya, dan emas tersebut diolah menjadi perhiasan siap dikirim ke mancanegara. Jadi emas itu salah satu sebagai perhiasan juga. Kayak orang India kan tuh pakai emas kan, dan juga salah satu alat tukar. Di belakang situs candi ini ada sebuah tempat keramat, yaitu keramat sektor Pekong. Konon, di sektor Pekong ini dulunya bekas asrama biksu Buddha kuno. Di dalam kelenteng kecil ini terdapat sebuah arca Buddha logam kuno yang masih dianggap keramat sampai saat ini dan merupakan peninggalan situs kota Cina. Konon di sektor Pekong ini dulunya bekas asrama biksu Buddha kuno, karena di dalam tanah liat ini masih ada struktur bangunan suci yang terpendam dan menyatu dengan situs candi kedua ini. Di sektor Pekong ini juga adanya penemuan sebuah artefak seperti penemuan batu pilar dan pecahan batu spout Linggayoni. Terakhir, kami menuju lokasi kolam pemancingan warga. Konon, di kolam ini juga adanya penemuan fosil kayu kapal kuno, namun belum diselamatkan. Selain itu juga ada penemuan-penemuan fosil hewan purba, seperti fosil buaya raksasa, fosil penyu, dan fosil kerang. Situs kota Cina masuk ke dalam kategori warisan budaya UNESCO. Namun, apa mitos penyebab misteri hilangnya situs kota Cina ini? Kalau untuk legenda, jadi ada sebuah legenda dari kota Cina ini itu kerang. Nah, itu kerang dulunya kerang itu menyerbu menyerbu warga kota Cina, gitu. Jadi mereka itu kena kutukan. Jadi kerang itu menyerbu warga kota Cina. Ada yang meninggal karena dimakan kerang itu, dan juga ada yang masuk ke dapur-dapur mereka, tempat alat makan mereka gitu kan. Jadi ada yang pindah juga dari wilayah ini gitu. Nah, kerangnya itu ada di sana yang di akuarium. Museum ini jauh dengan keramaian gitu kan, kayak pasar besar gitu kan. Kalau kita menuju dari pasar besar menuju sini kan agak jauh kan, yang hanya petunjuk jalan itu dari pelang itu dan selamat datang Museum Kota Cina. Nah di situ sampai situ nggak ada kayak petunjuk arah gitu kan, berapa meter lagi Museum Kota Cina. Itu masih sulit jangkauan ke sini, itu jalannya yang terlalu sempit,
jalan yang terlalu jauh, dan juga di sini belum banyak terekspos dan pemerintah kalau pemerintah sih belum memberikan atau membantu gitu kan, membantu dari museum ini ke pribadi lebih sering digunakan sih ke Instagram dan Facebook. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di museum ini diletakkan akan diekspor ke sosial media tersebut. Jadi kalau untuk kayak organisasi itu seperti lembaga dari Balai Arkeologi dan juga dari Unimed, dan kami sekarang ada kerjasama dari komunitas peduli museum dan sejarah itu Kopimor. Nah, mereka juga sekarang lagi kerjasama dengan museum ini untuk meningkatkan atau melestarikan dari museum ini. Harapan saya sebagai salah satu warga Kota Cina, sebaiknya pemerintah peduli dengan sejarah yang ada di di Medan ini, khususnya di Kota Cina, dan juga bantuan seperti penambahan pembangunan yang di atas, dan juga untuk rehab fasilitas yang ada di Kota Cina itu termasuklah jalan menuju ke sini.